Langkah kecil mulakan mimpi besar kejaran. Berbeda cara belajar, setiap anak kan bersinar. Ada yang cepat paham, ada juga perlahan. Setiap jalan berbeda, semua bisa mencapai. Pembelajaran berdiferensiasi, setiap anak punya potensi. Dengan cara sendiri, capai mimpi yang pasti. Guru bimbing dengan hati, memahami setiap pribadi. Tak ada. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, di sini saya Aulia Hudayani yang pada kesempatan kali ini akan berperan sebagai coach, dan rekan saya Bapak Diki Prawira yang kali ini berperan sebagai coaching. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Baik. Oke, assalamualaikum Bu Aulia. Waalaikumsalam Pak Diki. Mohon maaf mengganggu waktunya ya, Bu Aul. Iya, nggak apa-apa Pak, santai aja. Alhamdulillah nih kebetulan lagi kosong, tidak mengajar. Gimana kabarnya Bu Aulia? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak sendiri gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu, luar biasa. Iya. Luar biasa ya, olahraga terus nih. Harus semangat Bu. Iya, semangat. Gini Ya, Bu, gimana Pak? maksud dari pembicaraan saya ini, saya sedang ada masalah nih Bu. Iya. Masalahnya apa ya Pak ya? Masalahnya itu terkait siswa dalam pembelajaran Bu. Oh, oke. Iya. Mungkin Bapak bisa ceritakan nih apa yang sedang Bapak rasakan gitu kan. Mungkin saya bisa bantu. Nah, kira-kira nanti nih setelah percakapan kita selesai, nah kira-kira tujuan apa sih percakapan kita ini? Tujuan yang ingin Bapak tuju itu seperti apa? Baik Bu, saya itu kan sedang ada masalah dalam pembelajaran terkait anak juga. Nah, saya harapkan saya mendapatkan solusi dari Ibu. Mungkin kita bisa bertukar pikiran, berbagi pengalaman ya Bu, terkait masalah ini Bu, gitu. Nah, oke. Nah, kira-kira boleh nih Bapak ceritakan, barangkali ya saya bisa membantu Bapak gitu. Nah, masalahnya apa Pak? Masalahnya gini Bu, ada satu kelas lah, dalam satu kelas anak. Ketika dalam pembelajaran saya, anak itu hiperaktif Bu, gitu ya, bercanda. Hiperaktifnya memang dia tidak bisa diam gitu. Iya, jadi anak itu sebetulnya hiperaktifnya dalam artian dia bercandanya kelewatan gitu Bu ya. Jadi ke anak, terus kadang mendorong dan sebagainya Bu. Oke, pasti dalam pembelajaran itu menurut Bapak apa ada kendala ketika emang melihat siswa yang hiperaktif seperti itu? Kalau dalam olahraga sih sebenarnya, kalau dalam praktek anak yang aktifnya lebih bagus sih ya Bu ya. Gitu. Dia di luar jangkauan Bu anak tersebut. Bahkan ketika saya menjelaskan pembelajaran, anak tersebut malah tidak bisa diam gitu. Jadi tidak bisa menempatkan pada waktunya Bu. Iya betul ya Pak ya. Nah, kalau ini nih menurut Pak Diki, kalau misalkan anak yang seperti itu, solusi yang Bapak ini, yang sementara ini ya, ketika Bapak melihat ada siswa yang hiperaktif, itu solusinya diapakan sama Bapak? Untuk sementara ini, anak tersebut, solusi dari saya Bu, anak tersebut itu saya rangkul Bu. Jadi saya rangkul itu saya libatkan ke dalam kegiatan, misalnya untuk mempersiapkan mempersiapkan peralatan olahraga sehingga menyalurkan energi dia ke dalam hal yang positif gitu ya. Jadi
membantu saya dalam menyiapkan olahraga gitu Bu. Sementara Oh, itu oke. gitu. Berarti Bapak sudah melakukan ini ya, apa namanya, metode ya kan untuk agar bagaimana sih mengalihkan gitu ke hiperaktifan anak tersebut. Nah, Hmm. kira-kira nih dengan metode yang Bapak lakukan itu kalau kita rating nih apa ya dari 1 sampai 10 berada di angka berapa nih untuk tingkat keberhasilan metode yang Bapak lakukan itu terhadap anak yang hiperaktif ini? Ya. Menurut saya anak tersebut itu metode saya mungkin di angka 6 atau 7 Bu. Karena dalam pembelajaran hanya dalam pembelajaran saya bisa menerapkan metode ini saya, tapi anak tersebut belum tentu masalahnya itu di luar Bu gitu Bu. Jadi apakah baik Iya. juga gitu ya. Oke, baik. Berarti Bapak ini dong ya, kalau udah di angka di level 6 sampai 7 untuk menuju level tersebut apa ada rencana yang akan Bapak persiapkan gitu dan bagaimana langkah-langkahnya? Nah, ya rencana untuk menyusun kegiatan lanjutan itu ya, saya khususnya dalam olahraga dulu ya Bu. Ketika saya Iya, betul. melibatkan anak dalam olahraga, menyiapkan peralatan, bahkan saya juga kadang ikut terjun dalam bermain dengan beliau gitu, dengan anak itu gitu. Jadi saya bisa berbagi atau menilai langsung anak tersebut itu seperti apa yang diharapkan, apa yang diinginkan anak tersebut gitu. Iya, berarti langkah yang dilakukan oleh Pak Diki juga sudah baik ya, sudah cukup baik gitu mengalihkan keaktifan anak tersebut ke hal-hal yang memang positif gitu. Nah, kira-kira nih Pak, kalau apa namanya inginnya Bapak itu apa ya, pengelolaan kelas berarti ya, mengelola anak tersebut itu ingin dinaikkan ke level berapa sih? Kalau sementara ini Bapak kira masih ada di rating 7 gitu. Nah, kira-kira ingin dinaikkan nggak ke level berapa gitu dari rating 1 sampai 10? Saya kan tadi sementara metode saya itu mungkin dinilai itu dari 6 sampai 7 ya Bu. Nah, saya ingin harapkan ya sempurna juga tidak ya, mungkin di angka 9 gitu Bu ya. Oke, syukur-syukur bisa di level 10 ya Pak ya. Ya gitu. Ya alhamdulillah. Nah, lalu kira-kira apa nih rencana Bapak ke depannya? Rencana saya ke depan menindaklanjuti pendidikan anak tersebut di samping kognitif dalam olahraga ya ataupun kognitif lainnya. Saya ingin mendidik anak tersebut itu berlanjut gitu ya, tidak berhenti hanya pelajaran saya saja. Gitu Bu. Jadi sehingga mungkin saya harus berkolaborasi dengan yang lainnya gitu Bu, berkoordinasi. Iya, keren sekali sih Pak kalau kata saya ya. Nah, berarti kan di situ harus ada komitmen nih, komitmen Bapak gitu. Nah, kira-kira komitmen apa sih yang akan Bapak lakukan? Komitmen saya mungkin dari diri saya sendiri ya, saya akan melanjutkan terus pendidikan anak tersebut, bahkan ada anak yang lainnya juga mungkin akan treatmentnya seperti itu ya Bu, atau yang khusus lainnya ya. Jadi saya mungkin akan berkoordinasi dengan wali kelas untuk melanjutkannya, bahkan laporan juga kepada orang tuanya bahwa seperti itu gitu. Oke, nah kira-kira apakah ada dukungan nih yang Bapak butuhkan? Tadi juga Bapak udah sempat menyebutkan ya. Nah, kira-kira dukungan itu seperti yang telah Bapak sebutkan, dukungan yang paling ini, yang paling apa sih penting gitu? Bapak tuh membutuhkan dukungan dari siapa sih? Oh iya, baik. Sebelumnya juga saya meminta dukungan ke guru BK Bu, guru BK ya, di saya ada guru BK bahwa memang anak tersebut itu ketika di asesmen non diagnostik, anak tersebut itu memang hiperaktif. Ketika diwawancara orang tuanya, memang anak tersebut itu butuh perhatian tambahan karena di rumah juga orang tuanya bekerja gitu ya. Jadi kalau pendapat saya itu anak tersebut memang hiperaktif itu karena butuh perhatian yang lebih gitu. Oh iya, Jadi ada kebutuhan dasar gitu ya Pak ya yang iya belum betul Bu, betul. terpenuhi. Jadi Iya. saya koordinasi dengan guru BK, terus koordinasi juga dengan wali kelas, dukungannya juga bahwa pendidikan saya sudah diterapkan begini, mohon dilanjutkan oleh wali kelas yang mendampingi Iya. seterusnya gitu Bu.
Oke, alhamdulillah semoga bisa terrealisasi ya Pak ya semua rencana-rencana Bapak. Semoga Allah mudahkan bisa terrealisasi dengan baik. Amin amin Bu, ya betul Bu. Ya. Nah, bagaimana nih perasaan Bapak setelah kita berdiskusi? Ya Bu, eh perasaan saya ya alhamdulillah jadi senang Bu. Jadi saya bisa tidak berbagi makanan saja, tapi berbagi masalah dengan Ibu. Oke, Jadi harusnya dapat solusi lain juga kali. ya. Jadi ini saya juga Benar-benar. dapat solusi di apa diarahkan juga ya pemikiran saya, jadi dapat Iya, sendiri jadi momentnya bareng-bareng. iya. Alhamdulillah juga ya. Jadi saya juga apa? Oh ternyata apa ada guru lain yang punya masalah gitu kan ya. Kita Hmm, bisa berbagi, kita betul bisa Bu. saling diskusi gitu. Baik, alhamdulillah kalau begitu Pak. Kira-kira ada hal lain nih yang ingin disampaikan mungkin? Terima kasih Bu. Jadi alhamdulillah juga saya bisa ada teman ngobrol ya, berbagi Hmm, pengalaman, berbagi masalah. Jadi saya juga bisa lega, bisa mungkin nanti akan menerapkan anak tersebut ke depannya. Mungkin ya Bu. Terima kasih banyak oke. atas waktunya. Iya, senang sekali Pak bisa mendengarkan cerita dari Bapak. Ternyata itu juga sangat menginspirasi saya ya gitu. Bagaimana menghadapi anak yang hiperaktif. Nah, semoga kita bisa terus saling berbagi ya Pak ya, tidak Iya Bu, hanya betul. berbagi masalah gitu. Iya, oke, iya sih Pak, begitu. Ya, terima kasih ya Bu. Mungkin Oke, saya sudahi diskusi ini ya Bu. Terima kasih. ya, oke, Assalamualaikum. sama-sama Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Wah. kesempatan hari ini, kelompok kami akan menyampaikan tentang alur coaching ya. Bersama saya Diki Prawira sebagai coach dan Bu Aulia sebagai coach ya. Selamat menyaksikan. Teng. Ya. Assalamualaikum Bapak Diki. Waalaikumsalam Bu Aul, bagaimana? Iya, mohon maaf nih Pak mengganggu waktunya. Sedang longgar tidak Pak? Oh, sangat longgar. Iya Oke, Bu, terima santai Bu. kasih ya Pak ya Iya, sebelumnya. sama-sama Bu. Iya, Gimana Bu? begini Pak, saya itu ingin bercerita nih tentang masalah saya. Hmm. Kira-kira Pak Diki bisa membantu saya mungkin ya. Saya pengen cerita nih ke Pak Diki. Oh iya, semoga saya juga bisa membantu ya, saling sama-sama diskusi ya Bu. Bagaimana Bu? Apa masalahnya Bu? Eh, begini Pak, saya itu di kelas itu ada siswa yang dia itu kurang aktif gitu dalam Hmm. pembelajarannya. Oh gitu Bu. Masalahnya tentang Iya, pembelajaran anak yang kurang aktif ya. Terus iya. apakah Ibu sudah menelusuri latar belakang anak tersebut kenapa kurang aktif? Kalau saya lihat nih Pak ya, Hmm. kayaknya terkait pembelajaran di kelas ini mungkin dia kurang aktifnya itu karena kurang percaya diri Pak. Kelihatannya sih dia kurang percaya diri gitu. Hmm. Kurang percaya diri ya Bu. Jadi dari terus lalu langkah selanjutnya apa yang diharapkan Ibu dari murid tersebut Bu? Nah, jadi dia tuh memang kelihatannya menarik diri gitu ya Pak ya. Dia tuh terlihat kurang percaya diri. Nah, sebenarnya saya itu ingin dia itu lebih aktif lagi gitu. Dia bisa berpartisipasi di kelompoknya gitu ya. Kemudian dia bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Iya. Kemudian ketika saya melakukan pembelajaran juga dia bisa aktif gitu dalam belajar. Nah, baik. Tidak hanya saya yang mengawalinya gitu. Saya inginnya Untuk menuju kondisi tersebut, metode apa ya yang disiapkan dari Bu Aul kepada anak tersebut? kayaknya sih saya akan mencari ini ya Pak ya, ide ice breaking mungkin ya di awal, mungkin biar anak tersebut tuh kalau ice breaking kan di awalnya pasti di awal pembelajaran tuh saya berharapnya dia terstimulus gitu ya, Ya.
stimulus gitu atas kegiatan yang saya lakukan gitu. Terus mungkin saya juga akan mencoba nih menerapkan metode-metode untuk anak tersebut yang lebih interaktif gitu ya. Nah, agar dia itu tertarik gitu untuk mencoba seperti itu, Pak. Oh, dari metode itu yang dipersiapkan, targetnya mungkin ya, terlihatnya apakah nanti perubahannya anak tersebut akan jadi seperti apa, Bu? Nah, targetnya yaitu Pak tadi setidaknya anak tersebut itu bisa berpartisipasi aktif lah ya dalam pembelajarannya. Dia apa namanya ya tidak lebih percaya diri gitu, lebih percaya diri biar anak tersebut itu jadi percaya diri. Mungkin dengan saya memberikan stimulus di awal dengan ice breaking gitu kan, dia terstimulus untuk belajar lebih aktif lagi gitu di kelas. Mungkin masalah anak tersebut juga kadang tidak 1-2 ya Bu masalah tersebut ya. Dari perencanaan Ibu itu apakah menjalankan rencananya sudah disusun sedemikian rupa atau sudah gimana? Sudah matangkah dalam untuk menerapkannya? Nah, sejauh ini sih saya masih Pak mencoba nih untuk membuat games gitu ya, kuis-kuis interaktif gitu biar anaknya juga tertarik. Nah, kemudian dia aktif gitu. Keinginan saya sih dia kan aktif gitu, tapi memang usaha saya baru di anak tersebut ikut aktif dalam pembelajaran yang saya setting itu menyenangkan sih, interaktif gitu. Seperti itu, Pak. Kira-kira berapa lama Bu Aul untuk melakukan itu untuk merangsang mungkin ya anak tersebut menjadi lebih baik lagi? Nah, mungkin kan ini karena di awal pembelajaran gitu ya Pak ya. Nah, saya sih udah sejauh ini udah mencoba. Kemudian ya memang anaknya mungkin butuh proses kali ya Pak ya untuk beradaptasi gitu. Lagian kan saya ya saya juga terus mencoba nih kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan gitu. Jadi tapi ini jadi kepikiran juga nih Pak, kayaknya ice breaking ini di awal pembelajaran kan. Nah, kayaknya bisa menstimulus anak tersebut gitu ya buat lebih aktif seperti itu. Oh iya bagus Bu, saya setuju dengan perencanaan Ibu mungkin ya sangat baik terdengarnya. Lalu ketika menyusun perencanaan ini Bu, apakah Ibu melibatkan seseorang gitu ya atau siapa saja yang terlibat dalam perencanaan ini gitu Bu? Ya, tentunya ini ya Pak ya, rekan sejawat gitu. Rekan sejawat kebetulan saya di kelas 4 kan. Ya alhamdulillah sih kita gimana ya caranya saling berbagi juga gitu dengan guru yang lain gitu. Bagaimana ketika menghadapi siswa yang seperti itu, bagaimana kita menciptakan metode pembelajaran kayak gitu sih Pak. Oh gitu ya Bu. Nah tadi dari dengar cerita dari mulai perencanaan ya dan melaksanakan metode itu dari segi level 1 sampai 10 mungkin Ibu bisa menilai berapa untuk persiapan atau pelaksanaan ini Bu? 8 Pak, saya yakin ada di level 8 sih. Kenapa 8 Bu? Persiapannya atau gimana gitu? Deskripsinya. Saya merasa hanya sekian persen gitu ya anak yang kurang aktif di kelas gitu. Jadi saya yakin 3 anak ini ya Pak ya, 3 anak ini memang kurang aktif. Nah, saya yakin dengan perencanaan yang saya lakukan itu pasti ya di angka 8 lah. Jadi saya yakin gitu. Oh, bagi angka 8 sangat optimis ya mungkin Bu ya. Iya, iya Pak, harus optimis. Strategi selanjutnya apakah memungkinkan nilai selanjutnya, level selanjutnya bisa meningkat ya? Apakah bisa kejar 9 atau 10? Bagaimana harapan strategi saya itu, sih Pak? harapan saya bisa naik ke 9 lah. Syukur-syukur bisa di level 10 lah Pak, sempurna gitu. Nah, di luar saya memang sepertinya butuh proses gitu ya anak tersebut. Jadi saya yakin. Nah, dari proses itu Bu, dari menyingkapi dari proses itu Bu, di luar pembelajaran mungkin ya Bu,
kan anak tersebut itu tidak aktif ya dalam pembelajarannya. Nah, ketika menyampaikan pendidikan di luar itu, mungkin ibu strateginya seperti apa di luar pembelajaran gitu? Oh, di luar ini ya Pak ya, Ya. pembelajaran, maksudnya treatment terhadap anak Iya, tersebut. treatment terhadap anak. Nah, tentunya saya juga butuh ini ya, komunikasi yang baik gitu dengan orang tua. Nah, apa namanya, saya perlu berbicara juga gitu dengan orang tua anak tersebut. Kira-kira mungkin ada hal-hal yang menghalangi anak tersebut gitu kan ya, untuk dia bisa aktif di kelas gitu ya. Takutnya dia bagaimana gitu di rumahnya gitu, tidak hanya faktor dari di kelas mungkin kan ya. Jadi saya membutuhkan ini sih, komunikasi dengan orang tuanya seperti itu. Oh, setuju Bu ya. Jadi sinergi ya antara pendidikan ibu mendidik anak tersebut di sekolah dan melanjutkan dan orang tuanya di rumah ya Bu. Jadi sangat setuju Iya betul sekali, Pak. betul Bu. Dari tahapan awal sampai akhir tadi ibu bercerita, apa perasaan ibu ketika sudah bercerita masalah ini? Alhamdulillah senang ya Pak ya, bisa berbagi gitu, terus kita dapat inspirasi juga gitu kan dari Bapak, dapat masukan-masukan, dapat apa namanya, ide-ide baru gitu lah Pak. Jadi kita lebih apa ya, saya lebih tenang lah gitu ketika udah berbagi ini sama Bapak seperti itu. Ya. Saya juga alhamdulillah sangat terinspirasi ya dari cerita ibu. Mungkin apa yang ibu ceritakan juga belum saya alami, mungkin ya Bu, bisa menjadi treatment ibu itu bisa menjadi saya lakukan di kelas saya gitu ya Bu. Jadi untuk menghadapi anak yang kurang aktif itu treatmentnya seperti yang ibu awal sampaikan gitu ya. Lantas ada yang ingin ibu sampaikan lagi selain itu Bu? Saya rasa cukup sih Pak, alhamdulillah itu masalah saya sudah saya sampaikan kepada Bapak. Alhamdulillah bisa ini apa ya, berbagi dan ya jadi saya membuka wawasan saya lah lebih dalam lagi gitu. Jadi saya ingin nih mengembangkan kreativitas saya gitu dalam membuat tadi ice breaking gitu ya. Terus kayaknya saya akan membuat media pembelajaran yang lebih variatif, tentunya mengemas pembelajaran dengan games-games interaktif. Makasih banget ya Pak ya. Sama-sama Bu ya, jadi belajar di mana aja ya Bu. Jadi guru itu memang harus belajar juga di samping murid belajar. Sama-sama Bu ya, terima kasih juga. Saya juga sudah berbagi membagi masalah kepada saya, menjadi pengalaman juga untuk saya Bu. Terima kasih Oke, Bu. terima kasih Bapak ya. Semoga sehat selalu. Amin, sama-sama Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langkah kecil mulakan mimpi besar kejaran. Berbeda cara belajar, setiap anak kan bersinar. Ada yang cepat paham, ada juga perlahan. Setiap jalan berbeda, semua bisa mencapai. Pembelajaran berdiferensiasi, setiap anak punya potensi. Dengan cara sendiri, capai mimpi yang pasti. Guru bimbing dengan hati, memahami setiap pribadi. Tak ada yang tertinggal, semua pasti cemerlang. Berikan